Sabda TV. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat yang kelima. Khamisan as-sidqu al-munafi lil kadhibi. Wa huwa an yaqulaha sidqan min qalbih. Qala Allah Ta'ala alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbih illa haramallahu 'alan nar. Muttafaq alaih. Syarat yang kelima dari syarat kalimat la ilaha illallah as-sidqu, jujur atau tulus. Ini min qalbih, tulus dari dalam atau mungkin lubuk hatinya yang paling dalam. Jujur, kalimat itu keluar dari hatinya. Yang dengan kejujuran tersebut, ketulusan tersebut, al-munafi lil kadhib, akan menghilangkan kedustaan. Wa huwa an yaqulaha sidqan min qalbih, yaitu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sidqan min qalbih, tulus dari dalam hatinya. Kalau seandainya fa'in qalaha, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bilisanihi, dengan lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi lam yusaddiq biha qalbuh, hatinya tidak membenarkan. Lisannya mengucapkan, tapi hatinya tidak membenarkan, maka kana munafiqan kadiban, dia munafik, pendusta. Hanya sekedar apa? Lisannya saja. Harus ada kesesuaian antara apa? Lisan, hati, bahkan dengan apa? Al-jawarih, amal perbuatan. Kalau hanya sekedar mengucapkan, itu bisa saja hanya pura-pura. Dan kalau misalkan hatinya kadang membenarkan, tapi lisannya nggak mau mengucapkan, ini juga tidak bisa. Seperti siapa? Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Apakah hatinya tidak membenarkan? Membenarkan. Bahkan perjuangannya didukung. Setiap kali ada masalah, dipersekusi, selalu yang pasang badan siapa? Abu Talib. Bahkan ketika semua kafir Quraisy ngumpul datang untuk mengatakan bahwa itu ponakanmu itu dilarang. Pengen apa? Pengen kekuasaan, saya akan berikan kekuasaan. Pengen harta yang banyak, kami kumpulkan semua harta untuknya. Pengen wanita, kami kumpulkan wanita-wanita cantik untuknya. Tapi Nabi SAW tidak menerima. Dan pamannya bukan bersedia apa? Siap pasang badan kalau mereka hanya saja nggak mau apa? Ucapin, termasuk di akhir hayatnya. Ketika Nabi karena tahu dan cintanya ingin supaya pamannya mengucapkan di akhir hayatnya, tapi ya karena ada teman-teman yang buruk, maka dia pun enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau hanya lisannya mengucapkan tapi hatinya tidak membenarkan, maka munafik, kadzib, pendusta. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3, alif lam mim, ahasiban nas, apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka, an yutraku, bukan an yatruku, an yutraku. An yutraku, apakah mereka mengira akan ditinggalkan begitu saja? Mengucapkan ketika an yaqulu, ketika mereka mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi kalau orang yang sudah mengatakan kami beriman, kami masuk Islam, maka berarti dia sudah masuk apa? Ruang ujian. Ruang apa?
Ujian. Karena yang ada ujian semua. Jadi jangan ngira kalau sudah mengucapkan amanah, kami beriman, kami Islam, kami hijrah, kemudian sudah nggak ada ujian. Enak banget. Sudah pasti apa? Akan diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum la yuftanun." Kemudian mereka tidak diuji. Apakah ketika mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengatakan beriman, kemudian tidak ada ujian? Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad fatanna alladzina min qablim." Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Apa tujuannya? "Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu." Allah tahu, mengetahui di mana orang-orang yang shadaku, yang mereka tulus, jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan juga mengetahui siapa di antara mereka yang dusta. Jadi Allah memberitahu supaya mana nih orang-orang yang dia benar dalam keimanannya, sehingga dengan ujian dia lulus. Jangan kayak orang yang sholat gak pernah, perbuatannya maksiat terus, ketika dapat musibah, waduh saya sedang diuji. Ujian apa? Orang beriman aja enggak kok diuji. Kalau ujian itu orang yang beriman diuji keimanannya, apakah dia akan tetap atau bahkan semakin kuat keimanannya atau luntur. Orang yang baru hijrah itu ujiannya justru lebih berat. Kenapa? Karena mungkin dia tinggalkan harta yang haram, tinggalkan kebiasaan yang buruk, nyari harta atau usaha susah. Ini gagal, itu gagal. Ini sebagai ujian. Apakah dia benar? Apakah dia udahlah balik lagi saja. Yang penting banyak duit, yang penting banyak harta. Berarti tidak lulus ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa dibedakan mana yang benar, yang tulus, dan mana yang dusta.